dijajah oleh Roman Empire. Ada pasukan Romawi, ada rabi-rabi Yahudi penjaga Bait Allah, ada orang-orang Parisi. Ini kalau di total sekitar 30 orangan. Sekarang saya tanya, di ayat ke-6 ketika Yesus mengatakan akulah Yesus, tiba-tiba mereka mundur dan terjatuh. Ini ada korelasi dengan perubahan wajah Yudas menjadi Yesus. Pertanyaan saya, apa yang membuat mereka mundur lalu terjatuh? Bapak tahu tidak apa yang membuat tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Parisi terjatuh? Dan dibuatkan di dalam kitab apa? Jawab. Tahu atau tidak? Kalau tidak tahu saya lanjutkan. Di kitab Mazmur. Enggak, jangan ke Mazmur dulu. Yang saya tanya, tentara Romawi itu pasukan elit, Pak. Kalau di kita mah kayak Kopassus, kayak apalah, pasukan elit nih, tentara Romawi ini. Kedua, rabi-rabi Yahudi. Yang ketiga, orang-orang Parisi yang lengkap dengan suluh, senjata, dan lentera. Pertanyaan saya, kenapa tiga pasukan ini mundur dan terjatuh ketika Yesus mengatakan akulah Yesus? Siapa yang kau cari? Yang berikutnya, kenapa rabi-rabi Yahudi nggak kenal Yesus? Padahal Yesus sejak kecil di Bait Allah mengajar bersama dengan rabi-rabi Yahudi. Itu yang keempat. Jawab dulu aja yang pertama. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Parisi terjatuh? Mereka mundur dan terjatuh. Apa yang membuat mereka mundur dan terjatuh? Dan dibuatkan di dalam kitab apa? Sehingga mereka mundur Karena kuasa dia. Karena dia punya kuasa. Di mana ayatnya kalau dia punya kuasa? Ya. Di Bapak, sini juga. ini aja Pak. Saya nggak mau mempermalukan Bapak. Bapak tahu atau tidak? Kalau tidak tahu saya jelaskan. Ini ayat 8 ini jawabannya. Bapak tahu atau tidak? Kalau tidak tahu saya jelaskan. Saya jelaskan saja Pak ya. Ini jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia, katanya. Jika aku yang kamu itu cari, dalam biarlah mereka ini pergi. dalam bahasa Yunaninya bukan akulah dia, tetapi akulah Yesus. Ego eimi Pak. Di dalam bahasa Yunaninya saya sudah cek. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Parisi mundur dan terjatuh. Nih saya kasih tahu aja Pak. Saya nggak mau. Saya nggak mau babi bu bebo. Saya langsung saja. Ini kebenaran Islam ya. Saya tunjukkan kenapa mereka itu mundur dan terjatuh. Dinubuatkan di dalam Mazmur 69 ayat 23. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah. Kita lihat di dalam terjemahan ayatnya. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat dan membuat pinggang mereka bergetar. Inilah yang menyebabkan apa? Menyebabkan mereka terjatuh. Kenapa? Pinggangnya dibuat bergetar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kekasihnya yaitu Yesus Kristus. Kenapa mereka? Sebentar, kemana ada ini tertulis loh. Pak, sebentar Pak. Jangan garu-garu Pak. Jangan garu-garu. Kedua Pak, sebentar Pak. Aduh si Bapak ini, sebentar Pak. Yang kedua, kenapa kisah Yudas? Sekarang saya tanya, kenapa kisah Yudas berhenti sampai ayat kelima? Ayat ke-7, 8, 9, 10 sampai 40 tidak ada lagi kisah Yudas di situ. Kenapa? Ketika mereka dibuat gelap, maka Yudas menggantikan Yesus. Ini Pak, perhatikan. Ini nubuatan tentang Yudas diserupakan, tentang kejadian Yohanes 18 ayat ke-6. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Loh, kenapa Anda tertawa dan membuat pinggang mereka bergetar? Oke. Sekarang kita buktikan. Kita buktikan yang berada di depan Kayafas, yang berada di hadapan Kayafas. Coba Anda buka Yohanes 18:23. Saya akan buktikan kalau itu bukan Yesus. Coba Anda buka Pak. Yohanes 18:23 ini membuktikan kalau itu Yudas bukan Yesus. Coba Anda buka. Yohanes 18:23 itu bukan Yesus tapi Yudas. Makanya kisah Yudas hanya berhenti sampai ayat kelima. Padahal jumlah ayat di dalam Yohanes 18 itu 40 ayat. Yohanes 18:23. Yohanes 18:23 Pak. Yohanes Yesus
Iya, Yohanes 18:23 Bapak baca, saya akan buktikan kalau itu bukan Yesus, tapi Yudas. Coba Bapak baca. Nah, jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku, katanya. Nah, inilah Yudas, bukan Yesus. Saya buktikan kalau itu bukan Yesus. Karena kalau pengajaran Yesus tidak semacam itu, Pak. Ini saya kasih tahu pengajaran Yesus. Itu Yudas. Kalau pengajaran Yesus, Matius 5:39. Silakan Bapak buka. Matius 5:39. Saya hafal ayatnya. Bapak buka. Mohon maaf, Pak. Tolong, Pak, ya. Matius 5:39. Kita Matius 5 ayat 39. Oke. Namun aku berkata kepadamu pun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Nah, saya jelaskan, boleh saya jelaskan? Kalau pengajaran Yesus, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau kau ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Bandingkan dengan Yohanes 18:23, ketika sosok Yudas yang disebut Yesus di situ, yang dikira Yesus, ketika Yudas ditampar, dia tidak memberikan pipi kanannya, dia tidak memberikan pipi kirinya, malah dia protes. Woi, kalau aku salah, tunjukkan kesalahanku. Kalau aku benar, kenapa kau tampar aku? Ini bukan Yesus. Kalau Yesus ajarannya kasih. Kalau Yesus Matius 5:39 harusnya tidak melawan. Harusnya dia bilang, tampar dong pipi kiriku saya, pipi kiriku juga. Malah protes. Kalau aku salah, tunjukkan kesalahanku. Kalau aku benar, kenapa engkau menampar aku? Katanya jangan melawan, ditampar sekali, kok nggak diberikan pipi kirinya? Kenapa? Karena yang ditampar pada saat itu bukan Yesus, tapi Yudas Iskariot. Makanya saya tanya kepada Bapak, Pak, saya mau tanya sama Bapak. Nandar. Kenapa kisah Yudas di dalam Yohanes 18 hanya diceritakan sampai ayat kelima? Kemana perginya Yudas setelah itu? Nandar. Ayo. Kau kasih dulu waktuku berbicara hanya 3 Boleh, menit boleh, saja. silakan. Boleh, silakan. Saya tahu kamu pintar, Nandar. Ya emang pinter, Pak. Nggak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya saking pinternya. Nggak usah dulu kamu bantah langsung kepintaranmu itu. Jadi artinya gini, kamu pintar sebenarnya membaca Alkitab ini, tapi kamu kurang tepat untuk mengartikannya. Enggak, Pak. Ya artinya gini, kamu membaca tadi di mana tadi di Yohanes tadi, kamu sudah jelas-jelas itu Yesus, tapi kamu bilang Judas, kan gitu. Maksud saya begini, kalau kamu misalnya kau paksakan yang disalib itu Judas, apalah untung? Oke. Untungnya untungnya berarti agama saya benar. Untungnya itu kenapa? Karena menurut kitab suci saya, sebentar Pak. Menurut Quran surat An-Nisa ayat 157, apa kata Allah yang menciptakan Yesus? Allah yang menciptakan Yesus mengatakan, wa ma qataluhu wa ma shalabuhu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Walakin subihalahum, yang mereka bunuh, yang mereka salibkan. Sebentar Pak, ini kan Bapak tanya kepada saya, apa untungnya? Saya jawab. Tunggu ya, ambil pulpen ya. Siap. Wow. Asik, kita menginjili. Ye. Tuh, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Cari yang sanggup mengalahkan saya bahas tema ini. Nggak ada, bro. Ya, terus. Oke, untungnya bagi agama saya adalah saya semakin yakin bahwa kebenaran itu hanya ada pada Islam. Tentu Pak, saya tidak memaksa Bapak untuk masuk Islam, tidak ada paksaan. Di mana dalilnya tidak ada paksaan di dalam agama Islam? Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Ya,
Ya, ini, Prinsip ya, tadi yang ini pertama. kan Bapak kan bertanya, Nandar, apa untungnya kalau Yesus tidak disalib atau di situ Yudas yang diserupakan? Kan saya jawab, untungnya adalah jadi saya semakin yakin bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Ternyata terbukti menurut Quran yang disalib itu. Tetapi para pendeta dan pastor menutupi sehingga Coba, terus apa keajaiban, poin sebentar dari situ, Pak, Pak? sehingga keajaiban Yesus berubah rupa ini tidak pernah disampaikan. Kalau dia menyembuhkan menyembuhkan orang sakit, kemudian menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, diagung-agungkan. Tetapi ketika dia berubah rupa, kenapa mereka terdiam? Karena akan menyokong, mendukung kebenaran Quran. Begitu. Ini kita belum bahas Coba, ketuhanan, apa Pak. tadi kamu bilang surat An-Nisa berapa tadi itu? An-Nisa ayat 157, Quran surat keempat. Kebetulan kan handphoneku cuma satu. Coba kau baca apa isinya rupanya. di situ? Boleh saya tunjukkan. Pak, nggak ada Pak, mohon maaf Pak ya. Bapak ini orang yang hebat Pak. Saya mohon maaf mungkin kata-kata saya agak tegas. Tetapi Bapak adalah orang yang hebat. Kenapa saya katakan Bapak orang yang hebat? Debater-debater Kristen yang lain nyumput itu bahasa Sunda, ngumpet di ketiak mamanya, nggak berani debat dengan saya open cam. Tapi Bapak berani berdiskusi menghadapi saya dengan ilmu yang luar biasa. Oke, saya tunjukkan Quran surat An-Nisa ayat 157. Ntar Pak ya. Jadi Bapak ini adalah orang yang paling hebat. Kenapa? Debater Kristen yang lain mana ada yang berani naik ke saya, Pak? Bapak bisa naik dan berani. Debater Kristen yang lain nggak ada yang berani. Jangan terlalu kau puji aku, Nandar, nanti jatuh dari Emang langit. fakta, Pak. Emang fakta. Mana ada debater Kristen yang lain yang berani sama saya? Mereka nggak berani open cam. Bapak berani open cam. Mereka nyumput, nggak berani open cam. Iya, Saya- penonton udah naik itu jadi 4.000 itu udah. Wah, orang debat sama Edis aja 8.000, saya nggak sombong, Pak. Teruslah. Iya. Nih Pak, saya bukakan ya ayat Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa bana Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adzon wa ma qataluhu yakina. Artinya, dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya, yaitu telah membunuh Isa Al-Masih, Pak. Jelas Al-Quran mengatakan begitu, bahwa orang-orang Kristen di abad pertama tidak yakin. Boleh bertanya? Boleh. Oke. Siapa yang menulis surat An-Nisa itu? Siapa yang menulis surat An-Nisa? Oke, Bapak berarti nggak ngerti Al-Quran itu apa? Saya jelaskan. Saya jawab. Al-Quran itu adalah firman Tuhan, kalamullah, yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Roh Kudus. Ingat ya Pak ya, Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Roh Kudus. Membacanya adalah ibadah. Di mana dalilnya? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun
Ya, walakin alifun harpun walamun harpun wa mimun harpun, itu dalilnya. Oke. Kemudian Al-Qur'an itu dihafalkan oleh Rasulullah SAW dan dituliskan oleh para sahabat. Sahabat siapa saja? Ada Zaid bin Sabit, ya, ada Zubair bin Awam, kemudian ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Ketika mereka menulis, dikonfirmasi oleh Rasulullah. Mereka bacakan, mereka hafalkan, benar apa enggak? Rasulullah yang kemudian memeriksa. Oh, benar, benar. Begitu. Jadi Al-Qur'an itu ditulis oleh para sahabat Rasulullah, kemudian dilegitimasi, diklarifikasi oleh Rasulullah SAW sendiri. Tidak seperti Bible. Bible ditulis oleh orang yang jauh hidup setelah Yesus pergi. Beda. Kalau Quran itu ditulis ketika Rasulullah hidup. Oke, sudah terjawab? Belum. Berarti Belum.